Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar walaupun melalui jaringan seperti ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat di sana, tetap bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan tunjukkan satu video untuk kalian. Silakan kalian ambil pelajaran dari video tersebut. Sudah siap? Oke, mari kita saksikan. Uangnya hilang, Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih Pak ya. Oh ya, sama-sama. Duh, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Gak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Ayamnya enak Pak. Apalagi digeprek Mas. Enak ya. Yang ini enak banget. Enak banget ya. Ya, kalau saya masih belum berani pedasnya itu Pak. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini Kan sudah kotor. Iya Pak. Ya, ini kan masih bagus Pak. Iya Pak, ini aja Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh Ini iya. aja. Terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran matematika kita. Masih di bab 2, koordinat kartesius. Kali ini kita akan membahas tentang titik acuan. Nah, kemarin Ibu sempat memberikan PR. Mudah-mudahan PR-nya sudah dikerjakan semuanya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama sekaligus mendoakan orang tua kita. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat selalu, diberikan kekuatan, kesabaran, dan kecukupan dalam menjalani hari-harinya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai. Bismillah. Titik acuan. Sistem koordinat kartesius selalu memiliki acuan yang tetap, di mana semua selalu mengacu pada perpotongan sumbu X dan Y yang disebut sebagai titik 0. Nah, sebelumnya Ibu pernah jelaskan bahwasannya bidang koordinat ini terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar dan sumbu Y itu yang tegak. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini disebut sebagai titik 0. Letaknya ada di sini. Nah, kemarin Ibu berikan soal, Ibu selalu mengacu pada titik 0 ini. Nah, contoh kita lihat pada titik P ini. Titik P ini berada di kuadran berapa?
Oke, benar, ada di kuadran 1. Ibu tanya kemudian, koordinatnya berapa? Nah, caranya tarik, tegak dulu. Nah, tegak. Nah, dia ada di angka 2, X-nya. Kemudian, mendatar. Mendatarnya ada 4. Berarti koordinatnya adalah 2,4. Nah, sekarang bagaimana jika titik acuannya bergeser? Jadi bagaimana nih kalau titik acuannya bukan lagi di 0? Oke, Ibu contohkan. Ibu akan kasih ilustrasi sedikit kepada kalian agar kalian tidak bingung. Kita misalkan ini adalah sebuah denah lokasi, ya. Kemudian kita misalkan titik 0 ini adalah Pondok Pesantren Al-Ghazali. Kemudian P ini adalah pasar, S ini adalah swalayan Prima misalkan. Kemudian Q ini adalah tempat roti, R ini adalah misalkan Alfamart. Nah, kita biasanya mau pergi kemana-mana selalu berangkat dari pondok ini. Mau ke pasar, berangkatnya dari Al-Ghazali. Koordinatnya berapa? 2,4. Sekarang mau ke toko roti, berangkatnya dari Al-Ghazali. Koordinatnya jadi berapa? Tarik nih, -5,5. Nah, sekarang ceritanya mau ke toko roti, tapi berangkatnya bukan dari pondok, karena posisinya sudah di pasar kita. Nah, mau ke toko roti, tapi berangkat dari pasar. Kira-kira akan sama tidak antara berangkat dari pondok dengan dari pasar? Jaraknya akan sama apa tidak? Ya, tentu pasti beda. Ya. Oke. Kalau tadi nilai Q ini adalah -5,5, nah belum tentu kalau kita mulai dari pasar ini jaraknya akan sama. Tentu nilai koordinatnya pasti berbeda. Nah, maka posisi-posisi titik akan dituliskan dengan nilai yang baru atau berbeda apabila titik acuannya bergeser, bukan lagi di titik 0 ini. Nah, di sini Ibu kasih rumus untuk menemukan koordinat titik yang baru. Rumusnya adalah jika kita mencari X baru sama dengan X lama dikurangi X acuan. Yang kedua, jika mencari Y baru sama dengan Y lama dikurangi Y acuan. Rumus ini diberikan untuk memudahkan kalian menemukan jawabannya. Kita lanjutkan. Nah, titik acuan. Ibu akan berikan contoh soal kepada kalian agar lebih mudah dipahami. Perhatikan diagram Kartesius di samping. Ini. Soal nomor 1. Tuliskan koordinat atau posisi relatif F terhadap titik acuan A. Nah, kita misalkan bahwasannya posisi relatif ini adalah tujuan kita. Sedangkan titik acuan A ini adalah titik awal berangkat kita. Nah, di sini Ibu bikin tabel nih. Ada titik awal, ada acuan, ada titik baru. Nah, titik awal ini titik yang acuannya itu berada di titik 0 yang di sini. Sedangkan titik baru ini adalah yang acuannya sudah berubah, tidak lagi di titik 0 ini, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan soalnya. Oke, langsung ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini tujuannya mau ke F, berangkatnya dari A. Nah, kita cari tahu dulu sebenarnya awalnya ini F ini koordinatnya berapa. Cari tahunya kita dari titik 0 itu. Acuan titik 0 itu yang dari sini mulainya. Sekarang kita lihat nih, tarik garis F tegak. Ternyata
X-nya itu kalau dari acuan 0 itu dia X-nya bernilai negatif 5, sedangkan Y-nya bernilai negatif 6. Jadi titik F ini titik awalnya adalah negatif 5,6. Negatif 5,6. X-nya sama dengan negatif 5, Y-nya sama dengan negatif 6. Nah, titik acuannya kita lihat. Titik acuannya itu adalah titik A katanya. Kita lihat juga koordinatnya. Koordinatnya dari titik 0 ini. Tarik garis yang tegak, ternyata ada di 2. Kemudian yang mendatarnya ada di 6. Jadi koordinat dari A ini adalah 2,6. Nah, 2,6. X-nya 2, Y-nya 6. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Katanya tujuannya, posisi relatifnya itu adalah F. Titik acuannya adalah A. Berangkat dari A, tujuannya ke F. Nah, rumusnya adalah X baru sama dengan X lama dikurangi X acuan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Tulis deh titik baru. Titik baru dari F ini berapa? X-nya berapa nih? Titik lamanya negatif 5. Masukkan deh. Negatif 5 dikurangi dari rumus, dikurangi acuannya berapa? 2. Tulis 2. Hutang 5, hutang lagi 2. Ternyata hutangnya jadi bertambah sama dengan 7. Nah, sekarang Y barunya berarti berapa nih? Negatif 6 dikurangi 6. Udah hutang 6, ditambah hutang lagi 6, maka hutangnya bertambah. Jadi negatif 12. Maka ketemu deh. Titik baru dari F ini adalah X-nya 7, X-nya negatif 7, Y-nya negatif 12. Atau negatif 7, negatif 12. Nah, kita tulis dulu koordinat titik lamanya dari D ini. Ternyata berapa? X-nya negatif 5,6. Berarti X-nya negatif 5, Y-nya 6. X-nya negatif 5, Y-nya 6. Kemudian kita cari tahu lagi titik G ini koordinatnya berapa? G, yang ini ya. Ternyata 5, negatif 4. 5, X-nya 5, Y-nya negatif 4. Maka titik baru dari D ini adalah, masukin rumusnya. X sama dengan berapa nih? X lamanya negatif 5 dikurangi, pengurangan ini dari rumus yang ini. Rumus yang ini ya. Negatif 5 dikurangi acuannya berapa katanya? Dikurangi X acuan. X acuannya itu adalah 5. Berarti negatif 5 dikurangi 5 sama dengan negatif 10. Udah hutang 5, hutang lagi 5, berarti hutangnya bertambah atau angkanya jadi ditambah. 5 tambah 5 jadi 10. Karena hutang berarti kasih tanda negatif, negatif 10. Kemudian Y barunya, katanya Y lama dikurangi Y acuan. Y lamanya berapa? 6 dikurangi negatif 4 ya. 6 nih, negatif ketemu negatif. Ini berlaku perkalian bilbul, bilangan bulat. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Jadi ini berubah tandanya jadi positif atau tambah. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Berarti titik D baru itu adalah berapa? Negatif 10,10. Nah, kita buktikan D ini ya. D ini acuannya dari G. Bener enggak nih? Negatif 10,10. Cara buktiinnya hitung manual. Nah, kita lihat X-nya dulu. Hitung 1, 2 per kotak ya, karena di sini angkanya per kotak. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D ada di sini nih, ya. Nih, tarik garis yang tegak, sejajar. Kemudian, nah, G ke D, arahnya ke kiri. Nah, kalau arah ke kiri itu artinya negatif. Waktu itu Ibu pernah jelasin, kiri negatif, kanan positif, atas positif, bawah negatif. Nah, ternyata arahnya ke kiri, ada 10, berarti 10-nya bernilai negatif. Kemudian Y-nya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arah Y-nya kemana nih? Ke atas. Berarti kalau ke atas, tandanya positif. Berapa katanya? 10. Berarti 10-nya positif. Seperti itu. Lanjut nomor 3. Sekarang tuliskan posisi relatif H terhadap titik acuan A. Tujuannya mau ke H, berangkatnya dari A. Nah, kita lihat dulu H ini koordinatnya berapa. Tarik garis yang tegak, ternyata 3X-nya, Y-nya negatif 6. Berarti 3, negatif 6. A-nya berapa nih? Tarik garis tegak, 2, 6. X-nya 2, Y-nya 6. Bu pakai cara cepet nih. Bu pakai cara cepet. Nah, depan dikurangi depan, belakang dikurangi belakang. 3 dikurangi 2, 1. Sekarang yang belakang, negatif 6 dikurangi 6. Hasilnya udah hutang 6, hutang lagi 6, maka hasilnya bertambah jadi negatif 12. Jadi cara cepatnya, depan dikurangi depan, belakang dikurangi belakang. 3 dikurangi 2 sama dengan 1, negatif 6 dikurangi 6 sama dengan negatif 12. Oke. Kita buktikan titik acuannya di A mau ke H. Nah, 1 sini ya, H ya. Nih, H tuh di sini. Nah, dari A itu berarti loncatnya 1 kotak. 1. Arahnya ke kanan, berarti 1-nya positif. Nah, sekarang mau ke H. Berarti ke bawah, hitung, cari Y-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arahnya ternyata ke bawah. Berarti 12-nya nilainya negatif. Nah, seperti itu contoh soalnya. Nanti latihan soalnya akan sama seperti contoh soal yang Ibu berikan. Silakan dicatat dulu, dipindahkan pada buku catatannya. Sekarang kita ke sholat atau soal latihan. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menggambar bidang koordinat kartesius ini beserta titik-titiknya. Awas hati-hati dalam menggambar titik-titiknya karena seringkali terjadi kesalahan. Jadi harus teliti dalam menggambarnya. Setelah digambar, kalian tulis soalnya. Setelah ditulis soalnya, silakan kalian kerjakan soal latihannya. Soal latihan yang Ibu berikan sama persis seperti contoh soal yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kalian boleh pakai tabel ini dalam pengerjaannya. Nah, atau juga kalian mau jawab pakai cara cepat atau cara ninja yang Ibu jelaskan di nomor 3. Tidak jadi masalah. Yang terpenting kalian paham dengan konsep yang Ibu sampaikan. Seperti itu. Ya, jadi hal pertama yang harus dicari adalah titik koordinat dari setiap titik. Kemudian silakan kalian cari
titik barunya dari titik acuan yang berbeda. Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu berikan pembahasan soal latihan pada part kedua atau PR yang kemarin. Silakan kalian samakan jawabannya, namun hanya satu yang Ibu bahas, yaitu titik koordinatnya saja. Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita lekas diberikan pertemuan. Kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, jaga selalu kesehatan, sering cuci tangan, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, kurang dan lebihnya, kita saling memaafkan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.